Alhamdulillah, syukurlah ala ni'amillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan calon guru penggerak Ibu Susi, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru senior dan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Bajong yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi paparan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan juga prakarsa perubahan yang akan disampaikan nanti dilanjut secara teknis oleh Ibu Susi selaku calon guru penggerak gelombang 5 yang mana beliau adalah pimpinan kami. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kami selaku moderator memang ditunjuk oleh Satker Satuan Kerja IPGP untuk memoderatori kegiatan diseminasi ini. Kami perkenalkan nama Tuan Guru SPD MPD dari SMK di Satu Bajale, dekat dari sini. Nah, kemudian proses kegiatan diseminasi ini akan dipandu langsung oleh CGP, mulai dari penjelasan isinya sampai teknis, mengidentifikasi sampai dengan pengembangan program. Monggo nanti rekan CGP yang akan berdiskusi dan sharing dengan semua. Kemudian kami di sini hanya bersifat memoderatori saja dan memberikan penguatan terhadap apa hasil dari diskusi kali ini. Nanti Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti kegiatan akan dilanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah dan dilanjutkan lagi langsung di paparan diskusi dan penguatan dari saya. Untuk itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwan Yono selaku pengajar kakak dari Ibu Susi Rustinese. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru DN 1 Bandung, teman sejawat dari CGP Ibu Susi Rustinese. Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita dengarkan sahabatnya juga mendengarnya. Terima kasih atas semua kehadiran Bapak Korandana selaku pengajar praktek dari teman-teman sekolah yang bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Mudah-mudahan Ibu Susi Destination nanti bisa melaksanakan tugas sebagai CGP ini berjalan sukses sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun sampai sukses dan lulus. Itu dibaik. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan, arahan dan motivasi kepada rekan CGP kami Ibu Susi. Kegiatan selanjutnya akan langsung dipandu oleh narasumber kita Ibu Susi Rustinese SPD dari SD 1 Bandung selaku CGP gelombang 5 yang akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan, khususnya visi sekolah di SD Negeri 1 Bandung berkaitan dengan visi sekolah yang berpihak pada anak yang merupakan visi kekinian di Merdeka Belajar. Untuk itu waktu kami sepenuhnya persilakan kepada Ibu Susi untuk memaparkan pada kegiatan diseminasi ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurjana selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bandung. Yang terhormat Bapak Komandono selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 5. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 1 Bandung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi visi dan prakarsa perubahan.
Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Di sini perkenalkan, saya Susi Kristiningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara tahun 2022. Di sini saya akan memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelum saya membuat visi, yang pertama yaitu saya mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian, di sini visi yang akan saya paparkan tidak mengubah visi SDN 1 Bantrong yang sebelumnya, tetapi sebagai acuan untuk dapat dimasukkan jika sesuai dengan visi sekolah maupun visi kepala sekolah. Visi lama SDN 1 Bantrong yaitu terdidik, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Ini visi lama SDN 1 Bantrong. Kemudian dalam proses untuk membuat visi saya mempunyai visi yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, berbudi pekerti, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Saya membuat visi ini tidak serta-merta hanya dibuat asal-asalan. Saya juga mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada, sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, saya juga mempertimbangkan adanya guru, wali murid, siswa, dan juga komite sekolah, sehingga tercipta visi tersebut. Dan tidak kalah penting, saya juga dengan dasar profil pelajar Pancasila, yaitu yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah kita. Di antaranya yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, sehingga dalam visi saya tersebut saya memasukkan adanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya perlu menegaskan apakah visi saya ini sudah masuk atau sudah mengacu pada keberpihakan kepada murid, Bapak Ibu sekalian? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Akan saya lanjutkan. Untuk melaksanakan visi saya menggunakan yang namanya apresiatif inquiry atau IA, inquiry apresiatif, dimana yaitu satu filosofi, suatu landasan berpihak yang berfokus pada upaya kolaboratif. Di sini ada upaya kolaboratif yaitu misalnya antara kepala sekolah dengan guru dengan guru, ataupun guru dengan murid, dan juga guru dengan wali murid ataupun komite sekolah, untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ini diambil dari pemikiran Provider and Whitney tahun 2005. Adapun inquiry apresiatif merupakan paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Dan di sini bukan kelemahan yang ditonjolkan, tetapi kekuatan dari sekolah, apa yang ada di sekolah, entah itu sarana prasarana dari guru, siswa, wali murid ataupun komite sekolah itu sendiri. Sehingga saya menggunakan metode Bagja. Metode Bagja yaitu akronim dari B
BADJA, B itu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G dari mimpi, J jabatan rencana, dan A atur eksekusi. Dari metode baca ini kemudian saya membuat prakarsa perubahan. Visi saya kemudian saya buat prakarsa perubahan, yaitu saya mengambil tema mewujudkan jiwa kepemimpinan murid di SDN 1 Gandrung. Untuk rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid SDN 1 Gandrung? Tindakannya yaitu bertukar informasi dengan rekan sejawat. Nah, ini bisa dilaksanakan oleh setiap guru, yaitu bertukar informasi dan berkolaborasi antar rekan sejawat. Kemudian menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil menjadi pemimpin di kelas dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini diawali misalnya kita untuk masuk ke dalam kelas, sebelumnya kita berbaris di depan kelas. Nah, itu bisa merupakan contoh dari penerapan kebiasaan kecil ataupun menjadi pemimpin ketika berdoa dan membaca Asmaul Husna. Nah, kebiasaan itu secara tidak langsung bisa dijadikan contoh dalam penerapan jiwa kepemimpinan murid. Kemudian yang A, ambil pelajaran dari jiwa kepemimpinan murid itu, apa manfaat jiwa kepemimpinan bagi murid. Nah, tentunya ini tindakannya dengan cara kita sebagai pendidik seyogianya memberikan motivasi kepada murid tentang pentingnya jiwa kepemimpinan sejak murid. Nah, motivasi itu memang harus digaungkan agar anak itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kita sebaiknya tidak boleh membuat anak merasa minder. Kemudian apa kekuatan yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan jiwa kepemimpinan pada murid? Yang pertama, tindakannya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Biasanya anak kalau belajar seharian pasti jenuh. Jika kita hanya memberikan metode ceramah, maka anak cepat jenuh sehingga tidak menyenangkan. Anak akan cepat bosan. Kemudian misalnya dengan menggunakan permainan, nah kita bisa memasukkan pembelajaran itu melalui permainan. Intinya semua pembelajaran kita kemas agar bisa berpihak pada murid. Kemudian memberikan peluang bagi murid untuk menjadi pemimpin. Nah, ini biasanya dengan misalnya menjadi petugas upacara. Nah, anak di situ bisa diberi contoh dengan menjadi petugas upacara, diberi tanggung jawab agar dia bisa menjadi pemimpin. Kemudian selanjutnya yaitu gali mimpi. Bagaimana perasaan guru ketika melihat murid-murid memiliki jiwa kepemimpinan? Nah, ini tindakannya yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Nah, kalau suasana kelas sudah kondusif dan menyenangkan, pasti anak akan senang sekali untuk hadir di dalam kelas, untuk menyongsong gurunya, ya, untuk menanti kehadiran gurunya. Kemudian apa yang dirasakan murid ketika mampu menjadi pemimpin di tengah teman-temannya? Nah, tindakannya yaitu dengan kita sebagai pendidik memotivasi murid agar percaya diri untuk tampil di tengah teman-temannya. Ini mungkin ada beberapa murid yang tidak merasa percaya diri, kita bisa beri motivasi, ya, tidak harus kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Tetapi kita beri motivasi sedikit demi sedikit sehingga anak itu merasa tidak didikte, tidak suatu kewajiban, tidak suatu keharusan, tapi berasal dari motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang J, jabatan rencana. Apa saja upaya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid? Nah, ini kita sebagai pendidik bisa dengan menyusun metode pembelajaran yang mendukung siswa untuk melatih kemampuannya menjadi pemimpin. Misalnya kita akan membuat kelompok-kelompok kecil dalam suatu pembelajaran. Di situ kita tidak dengan menunjuk, tetapi biar anak itu yang memastikan siapa yang jadi pemimpin dalam kelompok itu. Kemudian bagaimana caranya agar jiwa kepemimpinan murid menjadi kebiasaan yang baik? Caranya kita berkolaborasi. Nah, ini perlunya kolaborasi
kita bisa melakukan pengimbasan kepada kelas yang lain agar kebiasaan-kebiasaan kecil itu tidak hanya pada satu kelas tetapi bisa menular ke kelas yang lain. Tetapi perlu digarisbawahi harus menciptakan kegiatan yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan potensi murid. Selanjutnya, atur eksekusi. Atur eksekusi ini yang paling terakhir dari kerja, yaitu siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan jiwa kepemimpinan murid. Nah, ini seluruh murid ya, seluruh murid, guru dan juga kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini yang memiliki peranan penting dalam pencapaian suatu perubahan di sekolah. Tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, guru tidak bisa melakukan suatu perubahan. Begitu juga tanpa adanya dukungan dari murid, guru juga tidak mampu melaksanakan suatu perubahan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi program ini? Nah, ini yang memonitor yaitu rekan sejawat. Karena tadi ada kolaborasi, maka harus ada monitoring dari rekan sejawat juga. Tidak hanya rekan sejawat, tetapi kepala sekolah juga berperan dalam kegiatan monitor dan evaluasi. Di sini kepala sekolah juga memiliki peran yang sangat penting. Dan demikian pemaparan visi dan prakarsa perubahan dari kami. Selanjutnya waktu untuk memberikan tanggapan dan arahan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurjana. Silakan memberikan tanggapan ataupun masukan kepada saya. Terima kasih kepada kegiatan saya akan memberikan tanggapan tentang visi yang disampaikan oleh Bu Susi, yaitu visi yang disampaikan oleh Bu Susi sudah baik, sudah mencakup keperbedaan pada sekolah dan perbedaan pada murid, dan juga sudah memuat semua profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu Nurjana sudah memberikan arahan dan masukan kepada saya mengenai visi saya. Selanjutnya dari perwakilan rekan guru SDN 1 Bandung kepada Bapak Sino kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Visi dari Ibu Susi sudah cukup bagus ya, sudah menyasar pada anak didik. Saya perlu menambahkan yang itu, mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, berbudi pekerti luhur ya. Bisa ditambahkan berbudi pekerti luhur dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi di situ tidak semata-mata berbudi pekerti, tapi berbudi pekerti luhur. Saya kira itu dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Seno atas masukan dan tanggapannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya minta maaf apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi sekolah dari SD Negeri 1 Bandung dan luar biasa Bapak Ibu. Cuma di sini yang perlu saya kuatkan adalah bahwa visi sekolah yang kekinian ini nanti harapannya bisa diterapkan lebih lanjut, dikembangkan di SD sini, yaitu khusus untuk visi sekolah yang berorientasi pada anak-anak. Yang mana begini maksudnya Bapak Ibu. Jadi ada banyak visi sekolah, di sekolah-sekolah yang besar, sekolah yang di kota, sekolah yang di pinggiran juga. Itu yang mana membuat visi itu terlalu muluk, itu bisa saja Pak Ibu. Visinya muluk, tidak ada rencana waktu pencapaiannya kapan. Harapannya nanti di sini
setelah diskusi dan desainasi ini, buatlah visi yang terukur. Minimal visi itu kan mimpi ya, mimpi harapan kita dalam jangka panjang ya, minimal 5 tahun lah, 5 tahun ke depan apa yang akan kita capai bersama anak-anak. Itu visinya. Kemudian yang kekinian, visi dari sekolah harusnya lebih menekankan, kalau yang kekinian di bawah itu, jadi lebih menekankan pada visi sekolah yang berpihak pada anak-anak, berpihak pada murid, bukan visi sekolah yang berpihak pada sekolah. Kan banyak visi sekolah, saya ingin sekolahnya nanti 5 tahun ke depan jadi begini, gedungnya kayak gini-gini ya, nanti gurunya seperti ini semua. Itu visi sekolah yang berpihak pada guru, visi sekolah yang berpihak pada sekolah, bukan visi sekolah yang berpihak pada murid. Harapannya nanti sesuai dengan filosofi diajar di Wantoro, Bapak pendidikan kita, dengan bergabungnya Merdeka Belajar ini, dengan bergabungnya filosofi KHD diajar di Wantoro sebagai jiwa kita dalam mengelola dunia pendidikan, monggo visi sekolah disesuaikan dengan paradigma yang baru, dengan transformasi pendidikan yang sudah dimerdekakan dan sudah disampaikan berulang-ulang oleh pemerintah melalui Mas Nadiem selaku Mas Menteri kita pendidikan, bahwasanya usahakan visi sekolah yang dibentuk di masing-masing sekolah terkubur tercapai dalam 5 tahun ke depan dengan berpihak pada anak. Bagaimana kita menciptakan situasi lingkungan sekolah yang menyenangkan buat anak, supaya anak-anak itu betah berada di sekolah. Bahkan kalau dibandingkan di sekolah sama di rumah, pilih mana? Anak-anak kalau bisa memilih di sekolah, bagaimana kita menciptakan lingkungan seperti itu? Ini salah satu visinya buat anak-anak senang, buat lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, anak-anak selamat, tidak banyak paksaan, tidak banyak tuntutan. Jadi anak-anak senang di sekolah. Jadi saya rasa visi dari SD 1 Bandung tadi sudah bagus, Bapak Ibu, sudah sesuai dengan harapan. Dan mungkin nanti untuk program-program kedepannya bisa dikembangkan lagi di diskusi, buat program yang lebih inovatif lagi, karena semakin banyak program yang berpihak pada anak, maka kualitas sekolah itu bisa diprediksi ke depan pasti akan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Demikian penguatan yang bisa kami berikan. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua. Kiranya sekian dari kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.